Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Maulida dengan NIM 24109123200012. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil rancangan saya, yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Mari kita bahas. Jadi, kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial seseorang. Kesehatan mental itu juga mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan merasa seseorang. Tujuan dan manfaat diadakannya video ini yaitu mengenai bagaimana sih cara yang benar untuk menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu banyak orang yang masih belum tahu kan? Jadi, saya memberitahu cara pentingnya agar bisa kita menjaga kesehatan mental. Tujuannya juga agar mengadarkan banyak orang di sekitar kita untuk bahwa sebenarnya kesehatan mental itu penting untuk dijaga. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental yang benar. Banyak gak sih orang-orang yang masih mengira bahwa kesehatan mental itu sakit jiwa, bahkan dianggap stres, bahkan dikira gila. Padahal kesehatan mental itu bisa mempengaruhi pola kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, jika kita di pagi hari saja sudah merasa stres, sudah merasa suntuk, lalu untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita menjadi tidak bersemangat, dan orang-orang yang melihat diri kita pun menjadi negatif. Jadi, cara-caranya akan saya bahas selanjutnya. Yang pertama-tama adalah berpikir positif. Apabila kita bisa berpikir positif terus-menerus, maka akan menimbulkan afirmasi positif terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Orang lain merasa senang akan kehadiran diri kita. Yang kedua adalah menjaga hubungan sosial. Apabila kita senantiasa berinteraksi kepada orang-orang sekitar, maka itu akan terus menambah pengetahuan kita dan juga memberikan dampak positif terhadap diri kita dan juga orang lain. Orang lain merasa senang berkomunikasi dengan diri kita dan kita juga bisa menambah informasi dari orang-orang tersebut. Selanjutnya, berikut lanjutannya. Yang ketiga adalah menjaga pola makan dan juga pola kesehatan fisik. Apabila kita menjaga kesehatan fisik, maka itu membangun diri kita agar bisa selalu bersemangat. Contohnya, apabila kita tidak sehat di fisik, maka kita akan selalu merasa lesu dan lelah terhadap menjalani kegiatan sehari-hari. Dan juga apabila kita tidak menjaga pola kesehatan makan, maka itu membuat diri kita tidak bersemangat dalam menjalani kesehatan. Apabila kita telah memulai diri kita di pagi hari dengan memakan sarapan, maka itu akan membawa semangat lebih terhadap diri kita sendiri. Yang keempat yaitu adalah mengelola stres. Apabila kita merasa stres, kita perlu yang namanya hiburan. Kita perlu menenangkan diri sendiri agar tidak membawa afirmasi negatif pada orang-orang sekitar. Apabila diri kita telah terkelola stresnya, maka kita bisa menangani diri kita sendiri. Jadi kita tidak gampang emosi terhadap orang-orang di sekitar, tidak gampang menangis terhadap hal-hal kecil. Yang kelima yaitu menyenangkan diri sendiri. Salah satunya apabila kita mencapai tujuan kita atau kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, kita perlu menghadiahkan diri kita. Misalnya apabila kita telah memiliki tujuan. Misalnya apabila saya juara 1, maka saya akan pergi ke tempat ini. Nah, apabila tujuan itu sudah tercapai, maka kita perlu mewujudkan apa yang diri kita sendiri pengen. Salah satunya seperti itu tadi. Selanjutnya yang keenam itu adalah menghindari kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk salah satunya adalah berpikiran terlalu berlebihan, itu bisa memicu stres. Maka dari itu, kita harus menghindari berpikiran buruk ataupun berpikiran berlebihan terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yang ketujuh adalah menetapkan tujuan realistis. Apabila kita memiliki tujuan dan cita-cita yang realistis dan memang benar-benar ingin kita wujudkan, maka teruslah berusaha. Maka dari itu kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Nah, cara penting yang tidak kalah penting yaitu adalah mencari bantuan profesional. Jangan pernah malu ataupun segan apabila kita pergi berkunjung ke psikolog untuk mengecek kesehatan mental kita. Dikarenakan menurut saya setiap pribadi orang itu berbeda-beda dan setiap pribadi orang itu diperlukan untuk menjaga kesehatan mental. Karena diri kita sendiri saja ataupun orang-orang sekitar kita tidak bisa dengan segampang itu mendiagnosis, oh sepertinya dia tuh kena penyakit mental ini deh. Kita tidak bisa seperti itu. Maka dari itu kita perlu bantuan profesional untuk mendiagnosis apakah kesehatan mental kita ini sudah baik, apakah kesehatan mental kita ini sudah terjaga dengan baik.
Seperti itu. Jadi itu saja cara penting bagaimana menjaga kesehatan mental dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas dampak yang akan kita dapat apabila kita menjaga kesehatan mental dengan baik. Dampak yang dihadirkan apabila kita bisa menjaga kesehatan dengan baik dan benar yaitu adalah menjadi lebih percaya diri. Yang kedua adalah membuat diri lebih positif. Yang ketiga adalah banyak disenangi orang lain. Yang keempat, mudah bersosialisasi terhadap orang sekitar. Yang kelima, bisa lebih menjaga diri sendiri dan menjaga perasaan orang lain. Nah, teman-teman, maka dari itu penting sekali kita untuk mengikuti tahap-tahap seperti yang saya bilang tadi agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Karena apabila kita bisa menjaga kesehatan mental kita, maka untuk kesehatan fisik ataupun kesehatan yang berada dalam tubuh kita menjadi lebih baik. Lalu, apabila kita membawa hal-hal baik terhadap diri kita dan menimbulkan hal baik terhadap diri kita, maka itu akan menjadi kesenangan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Nah, maka dari itu teman-teman, jangan lupa lebih aware dan lebih perhatian terhadap diri kita sendiri. Dan juga kita perlu mengingatkan terhadap orang-orang di sekitar kita bahwa sebenarnya kesehatan mental itu penting untuk dijaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian yang saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.